Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, mari kita menyelami kisah seorang wanita suci dalam sejarah Islam, seorang yang bukan hanya dikenal karena keindahan wajahnya, tetapi lebih karena keindahan jiwanya. Dialah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah, seorang sufi perempuan agung yang hidup di Basrah pada abad kedua Hijriah. Kehidupan awal Rabi'ah dilahirkan dalam keadaan miskin. Sejak kecil, ia sudah diuji dengan penderitaan hidup, bahkan pernah menjadi seorang budak. Namun, ujian itu tidak memadamkan semangat imannya. Malam-malamnya ia isi dengan doa dan tangisan. Siang harinya dipenuhi ibadah dan zikir. Doa-doanya membuat banyak orang menangis. Di antaranya doa yang sangat terkenal. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena cinta kepadamu, maka jangan kau haramkan aku dari melihat wajahmu. Inilah yang membedakan Rabi'ah dengan kebanyakan orang. Ia beribadah bukan karena takut dan berharap, melainkan karena cinta murni kepada Allah. Lamaran para ulama hadirin sekalian, karena kemuliaan akhlaknya, banyak ulama besar, orang kaya, dan tokoh terpandang yang datang untuk melamar Rabi'ah. Mereka berpikir, menikah dengan wanita seagung itu akan membawa keberkahan dan kemuliaan. Maka berkumpullah beberapa ulama besar untuk mendatangi rumah sederhana Rabi'ah. Ulama pertama berkata, "Wahai Rabi'ah, menikahlah denganku, aku akan menjagamu, memuliakanmu, dan engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun bersamaku." Rabi'ah menunduk, lalu berkata, "Wahai alim, apakah engkau bisa menjamin aku hidup setelah mati?" Sang alim terdiam, tidak ada kata keluar. Ulama kedua, seorang fakih, berkata, "Wahai Rabi'ah, menikah itu sunnah Nabi, bukankah engkau ingin melaksanakan sunnah?" Rabi'ah menatapnya dengan lembut, lalu berkata, "Wahai fakih, apakah engkau bisa menjauhkan aku dari siksa kubur? Apakah engkau mampu menyelamatkan aku di hari kiamat?" Fakih itu menunduk, tak sanggup menjawab. Orang kaya berkata, "Wahai Rabi'ah, aku akan memberimu rumah indah, perhiasan, dan pelayan. Engkau akan hidup terhormat di sisiku." Rabi'ah tersenyum getir, lalu berkata, "Apakah hartamu mampu menebus dosaku di hadapan Allah? Apakah rumahmu bisa menggantikan surga? Apakah emasmu bisa menyinari kuburku?" Sang hartawan pun terdiam, kehilangan kata-kata jawaban Rabi'ah. Setelah semua terdiam, Rabi'ah bangkit. Wajahnya bercahaya, matanya basah oleh air mata cinta ilahi. Ia berkata dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Asteris, wahai para ulama, wahai para pemuka, dengarlah jawabanku. Aku ini sudah bertunangan, kekasihku adalah Allah. Cintanya memenuhi hatiku, hingga tak ada lagi ruang bagi cinta yang lain. Aku tidak menolak sunnah, aku tidak meremehkan pernikahan. Tetapi jiwaku telah menikah dengan Tuhanku. Dialah penjaga, dialah pelindung, dialah suamiku yang abadi. Apa arti pernikahan jika hatiku sudah dipenuhi olehnya? Apa arti dunia jika mataku selalu tertuju kepadanya? Biarlah cintaku hanya untuk Allah, kekasih yang tak pernah meninggalkanku, baik di dunia, di kubur, maupun di akhirat. Maka menangislah semua yang hadir. Mereka sadar, Rabi'ah telah berada pada makam cinta yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Hikmah dari kisah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dari kisah Rabi'ah ini kita mengambil beberapa pelajaran. Ibadah sejati adalah ibadah karena cinta, bukan sekadar karena takut neraka atau berharap surga. Cinta dunia itu fana, harta, kedudukan, dan kehormatan tidak bisa menjamin keselamatan kita di akhirat. Cinta kepada Allah membebaskan hati. Ketika hati dipenuhi cinta Allah, maka dunia terasa kecil, ujian terasa ringan, dan hidup terasa tenang. Ikhlas lebih utama daripada banyak amal. Rabi'ah pernah berkata, amal kecil dengan ikhlas lebih baik daripada amal besar yang penuh riya. Penutup hadirin sekalian, kisah Rabi'ah al-Adawiyah mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukanlah dunia, tapi Allah. Jika kita mencintainya, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Tapi jika kita kehilangan Allah, kita kehilangan segalanya. Mari kita jadikan cinta Rabi'ah kepada Allah sebagai teladan. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan cinta kepadanya, membersihkan jiwa kita dari cinta dunia,
dan menutup hidup kita dalam husnul hatimah.